Apa kamu cinta sama dia? Aku bisa kok kasih kamu kebahagiaan apa yang gak kamu dapatkan dari dia. Wah, Ira pasti seneng banget nih gue siapin makanan pagi ini. Loh mas, kok tumben sih kamu bangun pagi-pagi terus nyiapin makanan buat aku? Hari ini kamu gak usah kerja ya? Gak usah kerja, nanti aku bolos dong mas. Gak apa-apa lah, sekali-sekali. Aku lagi pengen berduaan sama kamu. Sekarang kita makan dulu. Kisah dimulai dengan diperlihatkan pasangan sejoli yang sudah 8 tahun sudah hidup bersama dengan tanpa ikatan. Mereka adalah Samir dan Wagirah. Sehari-harinya Samir bekerja sebagai tukang ojek, dan Wagirah bekerja di sebuah salon. Samir! Ya apa sih pagi-pagi gini? Aku bukain ya mas. Gak usah, biar aku aja. Lama banget lo keluar. Apaan sih lo berdua pagi-pagi ini ganggu aja? Kapan lo bayar utang? Tahu lo, ini udah lewat nih dari penjara sama Bos Andi. Ada apaan sih nih bang? Udah, masuk aja kamu, urusan laki-laki. Ini urusan gua sama bos lu, mendingan sekarang lu cabut deh. Oke ya. Sementara di tempat lain, terlihat juga pasangan suami istri bernama Andi dan Rosa, yang sedang siap-siap untuk meluncurkan rudalnya ke dalam gua berambut keriting. Namun apa yang terjadi? Olahraga yuk. Jogging. Kok jogging itu? Apa dong? Kamu bisa aja. Aduh sakit mas, aduh kamu tuh lemparnya kekencangan. Aduh. Sakit nih. Maaf lah. Aduh sakit banget. Besok harinya, Rosa kemudian mendatangi rumah Wagirah yang merupakan tetangganya, dan meminta bantuannya untuk mencarikan tukang pijit yang bisa menyembuhkan sakit pinggangnya. Kamu ini kan kerja salon. Kamu ada nggak kenalan tukang pijit? Emangnya Kak Rosa kenapa? Pinggang aku sakit banget nih. Yaudah, tenang aja kak, aku bisa mijit kok kak. Beneran kamu bisa mijit? Beneran, aku tuh udah turun-temurun bisa mijit. Jadi kakak tenang aja deh. Emang kenapa sih kak, kok pinggangnya bisa sakit gitu? Biasa, abis olahraga tadi sama Bang Andi. Kekencangan. Kakak bisa aja. Karena pijitan Wagirah terasa sangat mengenakan, Rosa pun menyarankan Wagirah untuk coba-coba buka jasa pijat, supaya ada penghasilan tambahan. Gimana kak, pijitan aku? Enak loh pijitan kamu. Kenapa kamu nggak jadi tukang pijit aja? Pasti langganan kamu banyak deh kalau kamu jadi tukang pijit. Tapi kan aku udah kerja di salon. Pasti capek kalau sambil mijit. Ya, kamu cari tambahan aja, Ra. Kan kalau kerja di salon, gajinya kecil. Aku pikir-pikir dulu, gampang deh kak. Suatu waktu, Samir pun pulang dari kerjanya sebagai tukang ojek, dan kemudian langsung menuju meja makan. Namun apa yang terjadi? Apaan nih cuma tempe doang? Ira! Apa-apaan nih lo cuma tempe doang? Maaf mas, aku cuma bisa belanja itu. Kan aku belum gajian, lagian kan mas belum ngasih aku uang belanja bulanan. Ya, melihat di meja makan cuma ada tempe doang, Samir pun naik pitam, sehingga... Aduh, sakit mas. Keesokan harinya, Rosa kembali menemui Wagirah di rumahnya, untuk membayar jasa pijatnya yang kemarin, dan apa yang terjadi. Kok pipi kamu memar gitu? Ini kepentok meja kak tadi, nggak sengaja. Kamu lagi berantem ya sama Samir? Enggak kok kak. Ini bayaran buat pijat kemarin. Ampuh banget loh. Nggak usah kak, aku tuh ikhlas bantuin kakak. Rezeki nggak boleh ditolak. Udah, ambil aja. Loh, Mas, Andi. kamu ngapain di sini? Ini mas, aku pinjam sisir sasaknya Ira. Iya kan, Ra? Iya, Mana si Samir? mas Samir lagi ngojek bang. Lu bilang sama dia, gue masih berbaik hati sama dia buat ngasih waktu buat pinjamannya. Sekarang lu punya duit berapa? Sini bayar DP lu. Segini cukup nggak bang? Dapat duit dari mana lu? Oh, dari hasil mijit bang. Ayo mah kita pulang. Iya, ayo mas. Karena terdesak masalah keuangan, Wagirah pun akhirnya memutuskan, dan meminta izin sama Samir, untuk mencari uang tambahan sebagai tukang pijit. Aku mau minta izin. Beliin apa? Mau cari uang tambahan mas.
Ini dong, kamu mau jadi apa lu? Boleh nggak kalau jadi tukang pijit, Mas? Kamu jadi cowok? Ya enggak lah, Mas. Aku cuma mau pijit perempuan aja kok. Bener ya, cuma perempuan ya? Bener, Mas. Asalkan tak memijit laki-laki, Samir pun akhirnya mengizinkannya. Jasa pijat yang dilakoni Wagirah ternyata makin laris manis dan diminati para perempuan. Alhasil, uang yang didapat Wagirah lebih banyak dari penghasilan Samir. Namun apa yang terjadi? Segitu? Kenapa? Lu mau tahan gue sekarang? Enggak, Mas. Berapapun uang kamu aku selalu terima kok. Alah, gak usah religius lah lu. Mas, jaga ya omongan kamu. Ya, sakit hati karena dituduh melakukan pijat plus-plus, Wagirah pun naik pitam dan tampar Samir, sehingga... Ra, buka pintunya, Ra. Sakit hati aku, Mas. Maafin gua, Ra. Ra, buka pintunya. Berani lu ya nampar gua. Mas, sakit, Mas. Mas. Sejak lancar rezeki dari jasa memijat, hubungan Wagirah dan Samir mulai merenggang, cekcok dan pertengkaran pun jadi sering terjadi. Dari mana lu? Aku habis pulang kerja, Mas. Kenapa HP lu nggak aktif? Handphone aku lowbat. Lu pikir gua anak kecil yang bisa lu bohongin? Lu pikir gua nggak tahu lu ngapain di sana? Beneran, Mas. Handphone aku lowbat. Jadinya mati. Aku nggak selingkuh, Mas. Awas ya, sampai lu bohongin gua, mau sendiri akibatnya. Hingga pada suatu hari, Rosa kembali menemui Wagirah dan meminta bantuan untuk memijat sepupu laki-lakinya bernama Wawan, yang waktu itu kakinya mengalami keseleo. Kamu mau nggak bantuin kakak? Bantuin? Bantuin apa, Kak? Kakak punya sepupu. Kakinya itu kesleo. Kasihan deh, Ra. Dia tuh nggak bisa kerja. Sepupu kakak cewek kan? Cowok, Ra. Tapi kan aku nggak diizinin, Kak, sama Mas Samir. Bisa-bisa dia marah. Awalnya Wagirah sedikit menolaknya, karena takut ketahuan dan dimarahi oleh Samir. Namun, karena memijitnya masih ditemani Rosa, Wagirah pun akhirnya mau melakukannya. Yuk, Ra. Jelaskan. Ayo, Kak. Gimana? Enak nggak pijitannya? Enak sih, Kak. Sakit banget. Ya, namanya juga kesleo. Kalau nggak buru-buru dipijit, nanti tambah parah. Makasih ya, Ra. Pasti suami kamu cinta banget deh. Soalnya udah punya istri cantik. Termijit lagi. Ya elah, pakai ngerayu. Tak lama kemudian, Rosa dapat telepon dari suaminya untuk segera pulang, sehingga di sana pun hanya tinggal berdua saja. Dan apa yang terjadi? Loh, Kak Rosa mau pulang? Iya, maaf banget ya, Ra. Tapi Kak... Udah tenang aja. Ntar kamu pulang sama aku ya. Kakak pulang duluan ya. Maaf ya, Ra. Maaf banget ya. Salam sama Mas Andi. Kak! Maaf, Bang. Kenapa? Sebenarnya saya nggak boleh kalau mijit laki-laki. Oh gitu. Nggak apa-apa kok. Kamu kenapa nangis? Apa kamu cinta sama dia? Aku bisa kok kasih kamu kebahagiaan apa yang nggak kamu dapatkan dari dia. Ya, tutumpakan pun akhirnya tak terelakkan lagi. Maknyos bosku, Maknyos, Jos, endol banget bosku. Makasih ya, Ra. Kamu udah bikin malam ini bahagia. Seharusnya aku nggak melakukan hal ini. Dan seharusnya aku bisa lebih menghargai kamu. Nggak apa-apa kok, Bang. Aku ikhlas kok, Bang. Nggak tahu kenapa aku ngerasa nyaman saat deket Bang Wawan. Sementara di tempat lain, Samir datang mengontrol Rosa dan marah-marah di sana, karena dia menganggap Rosa telah menyembunyikan kekasihnya, sehingga... Apa-apaan nih malam-malam ribut-ribut? Alah, lu berdua kan yang nyembunyiin Ira. Mendingan lu tinggalin Ira. Kerjaan lo tuh cuma nyakitin dia doang. Kasian dia tuh banting tulang demi lu. Jaga omongan lu ya. Hei, mau lo apain bini gue? Udah Mas, udah. Kalau lo nggak percaya tungguin aja Ira di sini sampai tua. Udah Mas, masuk. Rosa kemudian menelepon Wawan dan meminta Wagirah untuk segera pulang, karena suaminya marah besar, dan apa yang terjadi. Wan, mendingan kamu suruh Ira pulang sekarang deh. Suaminya ngamuk tuh. Iya kak. Kenapa, Bang? Suami kamu ngamuk, Ra. Ngamuk? Aduh, aku harus gimana ya? Masuk lu! Mas, lepasin aku, Mas!
sakit, Mas. Lepasin aku, Mas. Biar lu tahu rasanya sakit, ha? Lu pikir selama ini gue gak tahu apa? Lu tidur sama laki-laki lain, hah? Udah berapa laki-laki yang lu tidur, ha? Ya, sesampainya di rumah, Wagirah pun diamuk habis-habisan oleh Samir, sehingga Lebih baik kita pisah. Berarti bener kan dugaan gue selama ini kalau selingkuh di belakang gue? Terserah kamu mau ngomong apa. Pokoknya lebih baik aku pergi daripada hidup sama kamu. amarah Samir yang sudah tak terbendung lagi, akhirnya membuat Wagirah jadi tak bernapas lagi. Lebih baik aku mati, Mas. Aku mau pisah sama kamu. Kalau gue gak bisa milikin lu, orang lain juga gak boleh bisa milikin lu. Gak ada yang bisa milikin lu selain gue, Rah. Patah hati, dan sekaligus panik, membuat Samir memutuskan untuk bunuh Dirman. Namun apa yang terjadi? Ya, segala cara sudah dilakukan, tapi ajal pun tak kunjung datang. Hingga akhirnya Samir pun kabur menyelamatkan diri. Merasa khawatir dengan keadaan Wagirah, keesokan harinya, Rosa dan Wawan pun datang ke rumahnya. Namun apa yang terjadi? Kok gak dikunci? Ira? Kamu di mana? Ira? 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 Lazim. Aku pergi polisi dulu ya, Kak. Ya, mereka pun dikagetkan dengan keadaan Wagirah yang sudah tergeletak tak bernyawa lagi. Dan di akhir cerita, setelah beberapa hari mencoba melarikan diri, Samir pun akhirnya ditangkap polisi. Atas perbuatannya tersebut, kini Samir harus menginap di balik dinginnya tembok penjara, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.